Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Nah, sebelumnya mari kita kenalan dulu dengan anggota dari kelompok satu ini. Next, Mbak. Nah, di sini ada 7 orang dari anggota dari kelompok satu, yang dimana ada Dimas Zakari Ahmad dengan NIM 1125, ada Dika Wijaya P dengan 1171, dan ada Vina Permatasari dengan 1233, dan Muhammad Niam Alfafan dengan NIM 1107, dan Nikita Kurniasari dengan NIM 1242, dan ada Selviana Arya Putri dengan NIM 1101, dan juga ada Mbak Mita Arsita Putri dengan NIM 1231. Nah, jadi topik bahasan kita pada hari ini yaitu tentang manajemen proyek ya. Kita mulai dulu, yaitu apa sih proyek itu? Nah, jadi proyek sendiri itu dapat didefinisikan sederetan aktivitas yang diarahkan pada suatu hasil, di mana jangka waktu penyelesaiannya itu ditentukan. Nah, jadi kita udah ada gambaran nih. Jadi proyek itu adalah suatu aktivitas ya, yang mana garis finishnya itu, waktu penyelesaiannya itu udah ada, udah ditentukan sebelumnya. Nah, lalu juga di sini dalam manajemen proyek itu ada 3 tahapan yang paling utama. Yang pertama itu adalah perencanaan, planning, lalu setelah kita merencanakan itu ada yang namanya penjadwalan, dan setelah penjadwalan terjadi ada yang namanya pengendalian. Mungkin selanjutnya, Mbak. Nah, jadi untuk mengerjakan beberapa proyek sekaligus itu, seperti yang terjadi di beberapa perusahaan manapun, baik perusahaan besar ataupun kecil, maka cara yang paling efektif yaitu untuk menugaskan tenaga kerja dan sumber daya secara fisik dan melalui perencanaan proyek itu sendiri. Nah, hal itu akan berjalan secara baik dan lancar apabila memenuhi 5 syarat berikut. Nah, yang mana yang pertama yaitu pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran dan target waktu khusus. Ini bermaksud sasaran dan targetnya itu jelas ya. Jadi nggak semena-mena kita melakukan pekerjaan yang tenggat waktunya itu nggak jelas. Itu yang sangat tidak menghasilkan manajemen proyek yang buruk. Lalu yang kedua yaitu pekerjaan unik atau tidak biasa dalam organisasi yang ada. Terus yang ketiga yaitu pekerjaan terdiri dari tugas yang kompleks dan saling berhubungan serta memerlukan. Nah, maksud dari ini jadi setiap tugas itu adanya hubungan sinambungan. Jadi jika pekerjaan yang pertama itu selesai, maka bisa dilanjutkan pekerjaan dua. Itu maksud dari berhubungan dan tidak bisa kita lompati pekerjaan dua dulu, baru satu itu nggak bisa. Lalu yang keempat itu ada proyek bersifat sementara, tetapi penting bagi organisasi. Nah, namanya juga proyek, jadi semua proyek itu ya sifatnya sementara, gitu. Lalu yang terakhir yaitu proyek meliputi hampir semua lini organisasi. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Selviana Arya Putri akan melanjutkan materinya. Yang pertama ada penjadwalan proyek ya, materi selanjutnya. Penjadwalan proyek ini tuh merupakan proses yang melibatkan pengurutan dan alokasi waktu untuk semua aktivitas proyek. Nah, tujuannya itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama ada menunjukkan hubungan setiap aktivitas dengan yang lain dan dengan keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan prioritas antara kegiatan. Jadi yang mana duluan yang harus diutamakan. Nah, yang ketiga, mendorong pengaturan perkiraan waktu dan biaya yang realistis untuk setiap aktivitas. Terakhir, membantu memanfaatkan orang, sumber daya manusia, uang, dan sumber daya material dengan lebih baik dengan mengidentifikasi hambatan kritis dalam proyek. Nah, sebenarnya penjadwalan proyek ini tuh juga bermanfaat bagi pemilik dan kontraktor. Nah, bagi pemilik sendiri, penjadwalan proyek ini itu dapat mengetahui waktu mulai dan selesainya proyek, merencanakan aliran kas, dan mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya proyek.
Sedangkan untuk kontraktor, manfaatnya itu untuk memprediksi kapan sih suatu kegiatan yang spesifik itu dimulai dan diakhiri, untuk merencanakan kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja, mengatur waktu keterlibatan subkontraktor, menghindari konflik antara subkontraktor dan pekerja, merencanakan aliran kas, dan mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya proyek. Selanjutnya ada pengendalian proyek. Nah, pengendalian proyek itu merupakan suatu proses atau cara untuk mengarahkan atau memonitoring serta melakukan perbaikan terhadap suatu pelaksanaan dan perencanaan. Pengendalian proyek ini tuh melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan budget. Pengendalian juga berarti penggunaan loop umpan balik untuk merevisi rencana proyek dan pengaturan sumber daya kemanapun diperlukan. Pengendalian ini tuh dapat memantau dan mengkaji agar langkah-langkah kegiatan terbimbing ke arah tujuan yang telah ditetapkan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, antisipasi keterlambatan jadwal, serta untuk pembengkakan biaya proyek dapat dihindari. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Pinda Permatasari akan melanjutkan materinya. Selanjutnya ada teknik manajemen proyek atau metode untuk manajemen proyek sendiri. Nah, di sini metode atau teknik manajemen proyek itu ada dua, yaitu PRT atau PRT, Program Evaluation Review Technique, dan CPM, Critical Path Method. Pertama, PRT yaitu menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya. Nah, jadi itu PRT itu ada 3 perkiraan waktu ya. Ada yang terlama, terus ada yang terlama dan tercepat dan normal. Selanjutnya ada CPM, yaitu yang menggunakan satu waktu per kegiatan saja. Jadi itu ada satu waktu, yaitu waktu normal saja. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama untuk metode CPM sendiri. Tadi kan CPM sudah dijelaskan hanya menggunakan satu waktu ya, satu durasi. Di sini pada tahun 1957 sebuah pabrik kimia DuPont Company dibangun dengan rencana kegiatan pada tabel berikut. Di sini ada 9 kegiatan A sampai kegiatan I dengan ada kegiatan sebelumnya atau pendahulu dan waktu aktivitas atau durasi. Tentukan jaringan kerja dan jalur kritis dari proyek tersebut. Nah, langkah pertama kita harus menentukan jaringan kerja dulu atau namanya network. Dan yang kedua kita harus menentukan jalur kritisnya. Bisa next. Nah, di sini untuk jaringan kerja atau network dari CPM itu, pertama kita buat nomor dulu, lingkaran nomor 1 sampai urut. Dan setelah itu kita lihat kegiatan yang pertama, kegiatan A ya. Kegiatan A memiliki pendahulu atau tidak. Kalau tidak memiliki pendahulu atau kegiatan sebelumnya, berarti A itu dimulai dari angka 1. Nah, setelah itu yang B tadi kan tidak memiliki pendahulu atau kegiatan sebelumnya ya. Jadi B itu juga letaknya dikasih panah berarti dari nomor 1. Untuk yang C sampai yang I itu memiliki pendahulu atau kegiatan sebelumnya. Maksudnya apa? Contohnya yang kegiatan C ya. Kegiatan C pendahulunya itu A. Berarti kegiatan C itu bisa dilakukan jika kegiatan A itu sudah selesai dilakukan. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kan ada A dalam kurung 5, B dalam kurung 4 itu maksudnya kegiatan A dengan durasi 5. Selanjutnya ada jalur kritis, maksudnya jalur kritis itu kita bisa menentukan jalan alternatif. Maksudnya itu jalan alternatif untuk dari A sampai I itu lewat jalur mana sih? Jalur alternatif mana sih? Kan bisa yang pertama misalkan A, C, E, G, I. Terus juga bisa kalau lewat dari B berarti B, D, F, H, I, begitupun seterusnya. Jadi setelah diketahui jalur kritisnya ada 4 dan dihitung durasinya masing-masing, dan kita mencari yang terbesar untuk menentukan jalur kritisnya proyek tersebut.
dan ketemu hasilnya 33. Jadi jalur kritis proyek tersebut adalah ACEGI dengan durasi 33 bulan. Selanjutnya ada metode soal PRT. Nah, PRT ini kan tadi sudah dijelaskan ada 3 waktu ya, tercepat, normal, dan terlama. Di sini ada aktivitas A sampai J dengan pendahulu ada kegiatan sebelumnya, dengan waktu tadi sudah disebutkan tercepat, normal, dan terlama, dan ada rata-rata waktu yang diperlukan. Nah, di sini tuh rata-rata waktu yang diperlukan tuh rumusnya A sama dengan rata-rata waktu yang diperkirakan sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6. Dengan A itu tercepat, waktu tercepat, M itu waktu normal, B itu waktu terlama. Dan kemudian tentukan jaringan kerja dan jalur kritis dari proyek tersebut. Sama caranya, yang pertama kita cari jaringan kerja dulu atau networknya, kemudian kita menentukan jalur kritisnya. Next. Nah, di sini jaringan kerja untuk yang pertama sama caranya, kita menentukan dulu lingkaran, kita harus buat dulu lingkaran-lingkaran 1 sampai urut ya, nomor ya. Setelah itu sama ditentukan, tadi kan untuk aktivitas ABC itu tidak memiliki pendahulu. Jadi kegiatan ABC itu ditaruh di lingkaran yang nomor 1. Selanjutnya DE sampai J itu memiliki pendahulu kan, jadi kita bisa sesuaikan seperti itu jaringan kerjanya atau networknya. Sama, tetapi untuk di PRT ini durasi yang digunakan yang di dalam kurung itu, yang di dalam kurung A6, B3, C4 itu waktu atau durasi yang sudah dirata-rata. Jadi rata-rata waktu yang diperkirakan itu yang dimasukkan di jaringan kerjanya. Selanjutnya jalur kritis sama jalan alternatif dari lingkaran 1 sampai lingkaran 8 lewat jalan apaan sih, jalur alternatif apaan sih? Ketemu sudah ada 4 jalur, yaitu ADI, BEHJ, CFHJ, dan CGJ. Kemudian di jumlah durasinya, kemudian kita mencari yang terbesar, durasi yang terbesar yaitu 17 di CFHJ. Jadi jalur kritis untuk proyek tersebut adalah CFHJ dengan durasi 17 bulan. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Saya serahkan ke Dika. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.